Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas kitab Fathul Qorib, uh, syarah dari matan Abi Syuja, bab haid, nifas dan istihadah. Faslun fi bayani ahkamil haid. Faslun fi bayani ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Fasal fi bayani ahkami, yang menerangkan, yang menjelaskan tentang hukum-hukum al haidi haid, wan nifasi nifas, wal istihadati dan darah istihadah. Wa yahruju minal farji salah satu dima'in. Sesuatu yang keluar dari min farji, dari kemaluan wanita, salah satu dima'in. Ada 3 macam darah. Damul haidi, yaitu darah haid, wan nifasi, darah nifas, wastihadati, dan darah istihadah. Fal haidu huwa, darah haid itu, pengertian darah haid itu adalah adam al khariju fis sinil haidi. Adamul khariju, darah yang keluar fis sinni, pada masa al haidi, pada masa haid. Wa huwa tis'i sinina fa aksar, yaitu pada usia 9 tahun ke atas. Min farjil mar'ah, yang mana keluar dari kemaluan perempuan, ala sabilis sihah, dalam keadaan sehat. Atau la illata, bukan karena sakit. Bal lil jaballati, lil jibillati, akan tetapi karena sudah kelumrahan atau watak dari seorang wanita. Jadi ini memang sudah hal yang lumrah terjadi oleh seorang wanita. Min ghairi sababil wiladah, bukan karena melahirkan. Jadi itu ya. Jadi pengertian yang pertama, haid itu adalah darah yang lumrah terjadi, yang lumrah keluar pada kemaluan seorang wanita itu. Yang mana ini dialami pada masa-masa haidnya, yaitu di usia 9 tahun ke atas. Faktor bukan karena faktor sakit, tapi ini murni dalam keadaan sehat. Karena ini memang hal yang lumrah terjadi pada seorang wanita. Wa qauluhu, dan musonib mengatakan di dalam ungkapannya, walaunuhu aswadu muhdimun lazar, dan darah wanita tersebut merah kehitam-hitaman, pekat ya, pekat, merah kehitam-hitaman. Laisa fi aksari nusakhil matan, tetapi ini tidak banyak dibahas dalam kitab-kitab yang lain. Jadi darah ini tidak banyak di dalam dibahas di dalam kitab-kitab matan yang lain. Wafis sihahi, di dalam kitab sihah, akhdamat dam,
Di sini dikatakan di sini akhdamat dam, sangat memerah sekali darahnya. Atau di sini maksudnya adalah istaddat humratuhu hatta aswada. Sangat merah hatta aswada, sampai dia pekat kehitam-hitaman. Laza'athun nar hatta ahraqathu. Seolah-olah dia seperti terkena api hatta ahraqathu, sampai membakar. Itu perumpamaan dari warna darah perempuan. Jadi warna darah perempuan itu kalau yang haid itu merah merah pekat kehitam-hitaman. Wan nifas huwa, darah nifas adalah adamul khariju akibal wiladah. Darah yang keluar karena faktor melahirkan. Fal khariju, maka darah yang keluar tersebut ma'al walidi, bersamaan dengan anak, au qablahu, atau sebelumnya. Jadi darah tersebut, darah nifas tersebut bisa keluar bersamaan dengan seorang anak tersebut atau sebelumnya. Faziyadatul ya, tambahan huruf ya fi akibi, pada lafadz akib di sini, adamul kharij akibal wiladah. Kalau misalkan akibah di sini ditambah ya, jadi akib, maka secara lughatun qalilatun. Maka kalau misalkan dia secara lughah bermakna sedikit, artinya qalilatun, sedikit. Fa aksar hazfuha, kalau misalkan ya-nya pada lafadz akibahnya tadi dibuang, maka maknanya adalah banyak. Kemudian wal istihadah, pengertian darah istihadah di sini apa? Damuha, yang mana darahnya tersebut, damuha, atau darahnya. Jadi istihadah ini lafadz al-istihadah ini ada yang disimpan, yaitu dam maksudnya, atau darah istihadah tadi yang maksud. Huwa, pengertiannya adalah ad-damul khariju, darah yang keluar, fi ghairi ayyamil haid wa nifasi, la ala sabilis sihah. Jadi darah yang keluar selain daripada hari-hari masa-masa haid wa nifas, dan juga nifas, la ala sabilis sihah, terjadi karena dalam keadaan tidak terjadi dalam keadaan sehat. Wa aqallul haidi, dan paling sedikitnya masa, wa aqallul haid zamanan, dan paling sedikitnya masa haid itu yaumun walai latun, adalah 1 hari 1 malam. Ai miqdaru zalika, atau menurut perkiraannya huwa arba'u wa ishruna sa'atan. Jadi 24 jam. Yaumun walailatun di situ kalau menurut perkiraannya adalah 24 jam. Alal ittisalil muqtadi fil haid. Menurut kebiasaan seseorang perempuan pada waktu haid. Jadi paling sedikitnya itu perkiraannya yaumun walailatun au arba'u wa ishruna sa'atan. 24 jam. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya adalah, jadi kalau tadi dijelaskan adalah paling sedikitnya 24 jam. Nah, paling banyaknya adalah khamsata asyara yauman bilayaliha. 15 hari 15 hari 15 hari dan 15 malam gitu ya. Fa iza zada 'alaiha fahuwal istihadah. Nah, kalau misalkan lebih dari itu, jadi kalau misalkan sudah lebih dari 15 hari,
fahuwal al-istihadah, maka itu disebut dengan darah istihadah, darah kotor. Wa ghalibuha situn aw sab'un, dan menurut kebiasaan 7 hari, 6 atau 7 hari. Jadi dan menurut kebiasaannya darah haid itu keluar 6 sampai 7 hari. Itu yang paling rumahnya. Wal mu'tadu fi zalika al-istiqa'u, yang mana menurut lumrah terjadi menurut penelitian ulama mazhab Syafi'i. Wa aqallun nifasi lahdhatu. Paling sedikitnya darah nifas itu keluar lahdhatun, hanya sebentar. Wa uridu biha zaman yasir. Yang mana yang saya maksud, musannif maksudkan di sini adalah masa yang sebentar. Wa ibtida'un nifas fi minal infisalil waladi, dan permulaan nifas itu ketika terpisahnya seorang anak dari dari rahim ibunya. Jadi kalau dia sudah, anak itu sudah terpisah gitu, dipotong ari-arinya, di situ baru keluar darah nifasnya. Wa aksaruhu situna yauman, dan biasanya dan paling banyaknya darah nifas ini terjadi 60 hari. Wa ghalibuhu, dan paling lumrahnya adalah arba'una yauman, 40 hari. Wal mu'tamadu fi zalikal al-istiqa'u aidan, dan ini adalah hari-hari yang lumrah terjadi menurut hasil penelitian dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat lagi, kita bahas lagi antara masa suci, masa suci antara dua haid, ya. Jadi misalkan sudah terjadi haid nih, nanti kapan lagi haidnya, itu masanya itu wa aqallu tuhri, dan paling sedikitnya masa suci seorang wanita al-fasil, yang terpisah di antara bainal hadotaini, dua haid, khamsata asyara yauman, 15 hari. Ahrozal musannifu biqaulihi, musannif mengecualikan dengan ungkapannya bainal hadotain, dengan perkataan bainal hadotain ini dengan di antara dua haid. Maksudnya apa sih? Kok di situ bainal hadotain yang dimaksud di situ? Anil fasili bainal haid wan nifas. Jadi pemisah antara haid wan nifas dan nifas. Jadi ini pemisah antara haid dan nifas. Jadi bukan yang dimaksud ini dua haidnya. Jadi haid yang pertama misalkan dengan haid yang selanjutnya, bukan pemisah antara haid dan nifas. Itu. Faiza qulna bil asah innal hamilu tahidu. Yang lebih sahih di sini jika seseorang wanita tersebut mengandung, tahidu, terkadang juga dia bisa masih dalam keadaan haid. Fa innahu yajuzu ayakuna duna khamsata asyra yauman. Tetapi juga terkadang bisa terjadi kurang dari 15 hari. Jadi yang dimaksud di sini, ya, kalau tadi bainal hadotain ini masa sucinya antara haid yang terjadi hari ini sampai haid yang akan terjadi, itu biasanya umumnya 15 hari. Tetapi biasanya kurang dari 15 hari. Dan di sini juga musannif
ulama-ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan terkadang bisa kurang dari itu. Dan juga di sini dikatakan juga bahwa terkadang wanita yang mengandung juga bisa mengalami masa haid. Wala hadda li aksariha, dan batasnya eh, dan batas paling lamanya tidak ada. Jadi tidak ada batas paling lamanya. Haid atau jadi batas masa sucinya tersebut tidak ada batasnya. Jadi kayak gitu. Batas paling lamanya itu enggak ada. Batas paling lamanya suci seorang wanita. Fakotam kusul mar'ah daroha bila haidin, dan terkadang tamkusul mar'atu terhenti eh, masa darah haidnya seorang wanita tersebut dahroha setahun kadang seperti itu, bila haidin tanpa haid itu kadang setahun bisa terjadi itu nggak ada haid sama sekali. Amma ghalibut tuhri, sedangkan kebiasaan pada masa suci seorang wanita itu fayuk tabaru bil haidi, dapat dihitung menurut kebiasaan masa haidnya seorang wanita. Fa in kanal haidu sitan, jika seumpamanya masa haidnya wanita itu sitan 6 hari, fatuhru arba'u ishruna yauman, maka masa sucinya itu 24 hari itu. Au kanal haidu sab'an, jika masa haidnya itu 7 hari, fatuhu salah satu wa ishruna yauman, maka masa sucinya itu 23 hari. Jadi kalau dia 6 hari, masa sucinya itu kemungkinan kita bisa perkiraan itu 24 hari. Kalau dia mengalami masa haid 7 hari, maka kemungkinan kita bisa prediksikan itu masa sucinya 23 hari. Wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'ah, dan paling lambatnya, paling sedikitnya masa haid seorang wanita fi ba'di nusakhi, di dalam keterangan sebagian kitab, al jariyatu sampai umur tis'u sinin, pada umur 9 tahun. Jadi paling lambat masa haid seorang wanita itu ketika berjalan di umur 9 tahun. Wa aqallul hamli sittatu ashhurin, dan paling sedikitnya masa kehamilan itu tis'u sinina komariatan. Tis'u sinina komariatin. Jadi paling lambatnya masa haid seorang perempuan itu menurut sebagian keterangan kitab itu sampai umur 9 tahun menurut kalender Komariah. Jadi harus dihitung menggunakan kalender Komariah. Falau ra'athu qabla tamami tis'in, kalau misalkan seseorang tersebut melihat darah sebelum sempurnanya 9 tahun, dia belum sempurna 9 tahun kayak gitu, masih baru 8 tahun jalan berapa bulan kayak gitu kan, dia mau menganjak 9 tahun, ya diqu an haid, yang mana dia sudah mendekati masa haidnya,
Jadi masa apa, di umur ke-9 tahunnya seperti itu, jadi Quran haid yang mana, dia mepet dari masa haidnya, maksudnya ini, apa, mepet dari mau umur ke-9 tahun, wa tuhrin fahuwa haid. Maka, seseorang, sesuatu tersebut dianggap sebagai, darah haid. Nah, kalau misalkan wa illa fala, yang dimaksud di sini kalau misalkan seorang perempuan tadi sudah keluar darah haidnya sebelum sempurna masa 9 tahun, umur 9 tahun, tetapi masih masih jauh nih dari umur 9 tahun, katakanlah, misalkan dari anu itu masih setengah kayak gitu kan, dari 12 bulan itu, kalau misalkan 12 bulan masih, 8 tahun, 6 bulan, misalkan seperti itu, atau, 8 tahun, 2 bulan, kayak gitu. Maka itu belum dihitung haid, meskipun dia sudah keluar. Tapi kalau dia sudah mau mendekati masa-masa haid nih, ada darah keluar, maka otomatis sudah dihukumi darah haid. Wa aqallul hamli dan paling lambatnya mengandung, wa aqallul hamli zamanan dan paling lambatnya masa mengandung sittatu ashhurin, 6 bulan. Walahzotani wa aksaruhu zamanan dan paling lama, eee, paling lama masa seseorang yang mengandung tersebut arba'u sinina, 4 tahun. Jadi, paling lamanya itu 4 tahun. Wa ghalibuhu zamanan dan paling lumrah, yang biasa paling lumrah, masa orang mengandung itu atau asyhurin, 9 bulan. Al-mu'tamadu fi zalikal wudud. Dan, 9 bulan ini yang biasa, dijadikan pegangan seseorang sesuai dengan realitanya, seperti itu. Jadi, itu tadi, penjelasan tentang, haid, nifas, dan istihadah. Ini, menurut keterangan ya yang ada di dalam kitab, Fathul Qorib. Nanti di lanjutan video selanjutnya ini saya bagi insyaallah, videonya menjadi 2 part. Nanti apa-apa saja sih yang diharamkan, bagi orang yang haid, nifas, dan istihadah. Kemudian apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar, yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar, kemudian yang berhadas kecil, seperti itu. Itu, nanti ada pembahasannya lagi nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini, saya memohon, kepada teman-teman kalau misalkan ada salah, berikan masukan yang, eee, bagus, yang sopan, ya kan. Kalau misalkan, ini menambah wawasan, saya berterima kasih sekali, ya karena itu, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.